sacrifice. Lord, I offer you my life. Shalom Bapak Ibu. Ada yang diberkati sepanjang minggu ini, amin. Mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan satukan hati di dalam doa. Bapak di surga, terima kasih ya Bapak buat anugerah-Mu, kasih karunia-Mu ya Bapak. Sehingga di pagi hari ini Bapak, kami anak-anak-Mu, umat-umat-Mu, bisa datang ke rumah-Mu, mencari wajah-Mu, memuji serta menyembah Engkau ya Tuhan. Berkat-Mu untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di pagi hari ini Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang setia beribadah dari rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa, kiranya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang nantinya akan menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan serta kerinduan hati-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapak. Mari bagi yang siap untuk beribadah, dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Mari di pagi hari ini bersama-sama kita satukan hati kita. Kita datang menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Tuhan menyertai kita. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya Jesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, Tuhan. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kau Tuhan selalu bersamaku. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, ku hidup di dalam-Mu, bersama-Mu, ya Yesus kekasih. Hati kami Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih oh Tuhan. Kami tinggikan Engkau Raja, di atas segala raja. Kau yang berkuasa, Kau bertapa Tuhan. Oh, riala bayar sikiri Terima kasih Tuhan.
Engkau dekat dengan kami. Kasih Tuhan, terima kasih bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan bersama-sama angkat tanganmu, katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari bersama-sama katakan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Yesus, kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Oh, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, Yesus, kemuliaan bagi-Mu.
praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kasih Tuhan Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami mau bernyanyi bagi-Mu ya Tuhan. Setiap jam, setiap waktu ya Tuhan. Itulah kerinduan kami di hadapan-Mu ya Yesus. Ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni setiap kami yang jauh daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala yang kami terima ya Tuhan daripada-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau menyediakan segala keperluan kami dan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus ya Tuhan. Kami taruh harapan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkaulah menjadi kota benteng kami, Engkaulah kekuatan hidup kami Tuhan. Kami mau bersandar ya Tuhan pada gunung batu kami, yaitu Yesus. Kerajaan yang tidak akan goyah Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji, bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus. Shalom. Saya percaya di minggu ini kita harus lebih lagi dan lebih lagi di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi dan berharap kepada Tuhan. Saya percaya kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kehidupan kita, sehingga kita semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia, tetapi kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, sehingga kita memperoleh hikmat daripada Tuhan untuk menjalani hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya percaya kita akan memuji-muji Tuhan. Malaikat surga bernari-nari bersama-sama dengan kita untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Come on. Mari tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan kita. Hey. Here we go. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Bersama-sama katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Hey. Sama-sama katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Sama-sama katakan, tak ada. Kerajaannya hanya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus
Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari memuji-muji Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat. Sorakan haleluya. Hey. Mari bersama-sama kita tinggikan nama Tuhan. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, Yesus kau dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Bersama-sama katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biar musim memuji Tuhan kita. Here we go. Sama-sama kita nyanyikan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita.
Mari kita berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh lewat transfer bank maupun lewat scan kode QR yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Engkau Tuhan yang selalu menolong seluruh hidup kami. Kami bersyukur kepadamu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama katakan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Engkau, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari bersama angkat suaramu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh menikmati kebaktian pada hari Minggu ini. Tuhan, marilah Engkau berbicara kepada kami semua umat-Mu, dimanapun mereka berada. Di rumah-rumah mereka, Engkau lawat mereka. Dan biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami. Dan urapi juga hamba-Mu supaya boleh menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, saudara seluruh jemaat yang ada di GBI My Family, yang ada di Medan, dan saudara terima kasih untuk Pastor Luke Gimin yang telah memberi kesempatan buat saya untuk sharing pada pagi hari ini. Saudara, saya diberikan judul, diberikan tema di tema bulan Agustus ini adalah New Dimensions in Service. Nah, bagaimana saudara bisa meningkatkan dimensi pelayanan saudara? Tentunya saya akan menyampaikan sesuatu yang akan membawa saudara naik pada dimensi yang lebih tinggi. Mari kita membuka ayat emasnya dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Kalau saudara punya Alkitab, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi jangan kamu kerajinanmu kendor, kata Tuhan. Dan hendaklah kamu terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi Tuhan memang ingin saudara dan saya itu pertama melayani Tuhan. Dan waktu saudara melayani Tuhan, itu yang menyebabkan rohmu menyala-nyala. Jadi kalau begitu kenapa saya nggak menyala? Jangan-jangan kau tidak melayani Tuhan. Coba pikirkan. Jangan-jangan kau tidak bisa menyala-nyala seperti orang lain yang menyala-nyala rohmu. Jangan-jangan oleh karena kau tidak melayani Tuhan. Nah, hari ini saya akan menjelaskan kepada saudara, ya akan menolong saudara bagaimana Tuhan. Saudara, kalau saya berbicara tentang khotbah akhir zaman di masa-masa seperti ini akan lebih mudah untuk saudara sungguh-sungguh bisa melayani Tuhan. Ya tak? Karena sudah mau di akhir. Kita ini sudah ada di end atau akhir daripada akhir zaman. Akhir daripada akhir zaman. Mari saya untuk menolong saudara naikin dimensi baru di dalam melayani Tuhan supaya saudara nggak main-main lagi. Mari buka Matius pasal 24. Saya pingin supaya saudara semua tidak ada yang berpangku tangan. Ini satu perikop dari Matius 24 dan Matius 25, itu adalah pengajaran Tuhan Yesus mengenai kedatangan Dia yang kedua kali. Sebelum saudara membaca Wahyu, saudara mesti belajar membaca Matius 24 dan 25 dengan akurat supaya saudara mengerti ketika Tuhan berbicara kepada kita. Mari saya baca ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi mereka makan pada waktunya? Perhatikan ya. Diangkat oleh tuannya memberi makan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, jadi melayani, ya, ikut melayani. Jadi di hari terakhir tidak boleh ada seorang pun yang berpangku tangan. Ketika tuannya itu datang. Ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia jadi pengawas. Perhatikan ya. Kalau saudara itu setia melayani Tuhan dan saudara melakukan tugasmu ketika Tuhan datang, ya, maka Tuhan akan mengangkat kita, mengangkat saudara menjadi pengawas segala miliknya. Wow, dahsyat. Ini dahsyat. Siapa yang melayani Tuhan setiap perkara kecil, Tuhan akan berkati lagi dengan perkara yang lebih besar. Dan in the end bahkan dipercayakan oleh Tuhan menjadi pengawas segala miliknya. Ini kan luar biasa saudara. Dahsyat. Ayat 48.
Akan tetapi apabila hamba itu jahat, jadi ada dua hamba ya, dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul-mukul hamba yang lain dan makan minum bersama-sama dengan pemabok, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya. Kenapa tidak disangkanya? Karena dia nggak preparation, dia nggak melakukan persiapan. Dan pada saat yang tidak disangkanya, dia akan datang dan membunuh dia, membuat dia senasib dengan orang-orang yang munafik. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Baik, saya akan mulai menjelaskan step by step supaya saudara diberkati. Matius pasal yang ke-24 ayat 45 sampai 51. Perikop ini menjelaskan bahwa ada dua macam hamba di dalam perikop ini. Yang pertama hamba yang baik, yang kedua hamba yang jahat. Siapa Pak itu hamba yang baik? Hamba yang baik adalah hamba yang setia dan bijaksana. Kenapa dia disebut setia dan bijaksana? Kita akan bahas. Untuk apa? Dia memberi makan pada waktunya. Jadi ternyata hamba yang bijaksana atau hamba yang baik itu ditulis atau diberikan stressing oleh Tuhan. Adalah orang yang tidak nganggur. Tapi dia sedang bekerja memberi makan pada waktunya. Mungkin saudara bertanya, Pak memberi makan itu artinya apa? Nih, memberi makan itu artinya memenuhi kebutuhan orang yang memerlukannya. Jadi kalau di gereja, saudara lihat ada orang nggak ada yang jadi asyir. Saudara nawarkan dirimu, Pak saya mau pengen jadi asyir. Melayani Tuhan itu apa saja saudara bisa. Memenuhi kebutuhan orang yang memerlukan. Ada jiwa baru, dia nggak ngerti WC, saudara bisa melayani dia. Pak, Bapak memerlukan apakah? WC sebelah kanan, toilet sebelah kiri, dandan sebelah kanan Pak. Jadi memenuhi kebutuhan orang yang memerlukan. Ada orang yang masuk ke gereja tiba-tiba dia bengong. Karena dia masuk gereja pertama kali dan tidak tahu apa-apa. Saudara dekati dia dan saudara penuhi kebutuhannya. Terangkan gereja tentang GBI My Family yang ada di Medan. Visinya, misinya, saudara jelaskan. Sehingga saudara belajar memenuhi kebutuhan. Kalau di gereja kurang pemain musik, saudara tawarkan dirimu. Kalau memang bisa main musik ya. Jangan kalau nggak bisa main musik, menawarkan diri main musik saudara. Sesuai karunia dan talenta saudara. Jadi jangan sampai ada pengangguran. Di dalam kerajaan Allah tidak ada pengangguran. Nah saudara perhatikan. Tuhan memberikan kategori hamba yang baik dua. Yaitu setia dan bijaksana. Apa sih Pak setia? Setia itu melakukan tugas dengan benar dalam kurun waktu yang sangat panjang. Jadi kalau saudara melayani, ada orang yang melayani gini ya, jadi asyir. Hari ini jadi asyir 1 tahun, besok enggak Pak. Tadinya menyala-nyala, kemudian tahun depannya menyili-nyili. Enggak lagi mau melayani. Kenapa? Kepahitan. Kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Please, saya berdoa supaya saudara di dalam melayani, jangan ada yang mundur selangkah pun. Melayani Tuhan dengan benar dan waktunya panjang. Gak boleh hari ini melayani terus kemudian besok pray. Melayani Tuhan tidak boleh pensiun. Rick Warren dia berkata begini. A faithful servant never retired. You can retire from your career, but you will never retire from serving God. Jadi hamba yang setia itu hamba yang tidak pernah pensiun. Dia tidak pernah pensiun, dia bisa saja dia pensiun dari kerjanya, dari karirnya, tapi dia tidak pernah pensiun dari melayani Tuhan. Saya berdoa saudara yang ada di gereja GBI My Family, yang sekarang Anda tidak melayani, dengarkan saudara, pulang dengarkan kebenaran ini, tidak ada yang tidak melayani lagi. Semua ingin didapati oleh Tuhan menjadi jemaat yang setia.
My God. Apa itu bijaksana, Pak? Bijaksana itu artinya gini, melakukan segala sesuatu dengan pertimbangan Tuhan sebagai pemiliknya. Saudara, kalau ada di gereja, maka gereja itu bukan punya pendetamu. Pendetamu itu juga sama suka pelayan. Dia kacung sama seperti saya. Kacung. Pak Luk juga kacung. Saya kacung. Semua kacung. Walaupun saudara bos di perusahaan. Kalau di gereja saudara kacung. Jadi gini. Bijaksana itu artinya melakukan segala sesuatu dengan pertimbangan bos kita. Jadi kalau melayani bos, gimana yang terbaik saya melayani Tuhan? Kalau saudara melayani sesuai dengan pertimbangan Tuhan, itu namanya bijaksana. Kalau saudara melakukan segala sesuatu menurut kemauanmu, namanya bijaksini. Bijaksana ini bijaksini. Contoh ya, contoh. Saudara diberkati. Diberikan oleh Tuhan berkat. Tuhan bilang firman-Nya, ya, 10% dari berkat yang kamu terima, itu adalah milikku. Bawa ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadaku? Saudara, Tuhan pengen lihat kamu bijaksana atau bijaksini. Kalau orang yang setia memberikan persembahan persepuluhannya itu dia, ingat dengarkan ya, ini dia menjadi orang yang bijaksana karena dia mengelola keuangannya, melayani Tuhan sesuai dengan kemauannya Tuhan, sesuai dengan instruksinya Tuhan. Tapi kalau orang berkata begini, nah ini kan hasilku sendiri, kerja lelah sendiri, ini kan semua milik punya aku, kenapa mesti harus aku berikan 10%? Kata Tuhan Yesus, capek deh gitu saudara. Saya berdoa jangan ada yang bijak sini. Semua jemaat GBI, my family semua bijaksana. Nah saudara, saya mau beritahu ya, isu perpuluhan itu sebenarnya bukan isu uang. Isu perpuluhan itu adalah isu ketaatan. Pada waktu di Taman Eden, saudara lihat Tuhan memberikan semua pohon boleh kamu buah makanannya, boleh kamu makan buahnya. Tetapi ada 2 pohon yang gak boleh kamu makan. Saudara tahu gak sebenarnya itu isunya? Bukan isu buah, isunya adalah isu ketaatan. Sebenarnya buah semua bisa dimakan kok. Saudara juga sama waktu saudara bekerja, semua juga saudara bisa lakukan. Saudara bisa makan. Tetapi Tuhan berkata dia pengen lihat apakah saudara taat di dalam melayani Tuhan. Apa tidak. Saudara pada waktu saudara memberikan itu, saudara sedang melayani Tuhan dengan hartamu. Tetapi Tuhan tidak cukup untuk melayani Tuhan dengan hartamu. Tuhan juga ingin saudara juga melayani Tuhan dengan tubuhmu. Dengan posisi yang saudara miliki. Dengan kepandaian yang saudara punya. Talenta, karunia yang saudara miliki. Pak, orang yang saya lihat di gereja kan cuman pemain musik. Oke, apalagi orang media. Asyir, tukang hitung uang. Udah ada semua Pak. Oke, kalau itu sudah ada semua. Menurut saudara, coba tanya sama Pak Luk. Jangan-jangan ternyata banyak dibutuhkan asyir. Pak, takut Pak asyir kena COVID. Takut lagi, semua takut. Jangan, mulai melayani Tuhan. Tanya sama gembalamu, bagian apa yang kosong? Dan saudara siap melayani di mana bagian yang saudara pengen kosong. Kalau anak muda lihat media, masuk di media. Musik, masuk di musik. Kalau saudara tua gimana? Jangan masuk di musik. Yang tua masuk di bagian-bagian yang gak kelihatan. Doa, gak kelihatan tuh. Ya, hitung duit, gak kelihatan. Kan di tengah hitung duit. Saudara yang tua justru dibutuhkan. Kalau yang muda belum banyak duitnya. Yang tua diperlukan, semua saudara diperlukan oleh Tuhan. So that's why gunakan karunia-karunia itu. Ada orang yang lapar. Saudara gunakan karuniamu untuk memberikan makan. Jangan terlalu agamawi kalau ada orang lapar di gereja. Tumpang tangan dalam nama Yesus. Roh lapar keluar. Roh kenyang datanglah. Tetap kenyang dia. Tetap lapar dia. Nggak kenyang-kenyang. Coba roh lapar itu. Kau kasih Indomie 2. Dia seketika akan lari dari hadapan saudara. Dan jemaat akan kenyang.
So, saudara memberi makan itu banyak sekali yang harus saudara kerjakan. Saudara lihat di sekitarmu ada orang yang bodoh, tidak sekolah. Saudara mencoba untuk memberi makan kepada mereka dengan cara menyekolahkan mereka. Ada keluarga yang rusak dan hancur, saudara bisa datang kepada mereka dan melayani mereka. So masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus saudara kerjakan untuk melayani Tuhan di muka bumi. Tidak hanya ada yang di dalam gereja saja. Matius pasal 24 ayat 47 tadi dikatakan, bila kita melakukan tugasnya ketika tuannya datang, maka akan diangkat menjadi pengawas segala miliknya. Saya ini waktu baca ayat ini saudara, saya ini terus terangnya saya rindu banget. Saya pengen semua umat Tuhan, semua jemaat Tuhan, semua hamba Tuhan diberikan kepercayaan makin lama makin besar. Sampai Tuhan diberikan menjadi pengawas segala miliknya. Wow. Kenapa kok dipercaya semuanya? Karena udah kadung dia setia dan bijaksana. Dia nggak pernah menggunakan dengan pola pikirannya dia. Dia selalu tanya kepada Tuhan sebagai bosnya. Dan orang yang demikian saudara akan diangkat oleh Tuhan jadi pengawas atas segala miliknya. Wow. Saya berdoa. Saudara di Medan mungkin mengawasi orang di Medan ya. Saya di Tangerang, saya diberikan kepercayaan mengawasi miliknya Tuhan yang ada di Tangerang. Satu Tangerang tuh gede loh saudara. Nah sekarang ada seorang hamba Tuhan namanya John MacArthur. Dia berkata begini, all Christian are God's steward. Semua orang Kristen itu adalah pengelolanya Tuhan atau steward, pengelola. Everything we have is on loan from the Lord, entrusted to us for a while to use in serving Him. Saudara itu kalau diberikan oleh Tuhan kepercayaan, entah itu harta, semua itu pinjaman atau loan dari Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya saudara kepercayaan itu saudara gunakan untuk melayani Tuhan dengan cara melayani sesama yang saudara lihat di sekitar saudara. Sekarang pertanyaannya, ini kan saudara pengen naik dimensi dalam pelayanan saudara. Ya. Nah saya pengen membawa saudara supaya pulang dari tempat ini saudara tidak ada lagi yang tidak melayani. Pertanyaannya, kapan sih Pak tuannya datang? Saya siap melayani. Oke, sekarang sebelum saya bicara ini, ada dua pengertiannya. Kapan Tuhan datang? Yang pertama, tuannya datang yaitu pada waktu dia datang kali kedua. Itu pengertian pertama. Jadi saya mau tunjukkan pada saudara. Sebelumnya ini adalah kekekalan. Setelah manusia di Taman Eden jatuh dalam dosa, dia memasuki perjanjian lama. Lalu kemudian waktu Kristus datang karena dosa manusia, maka masuk kita perjanjian baru, era gereja. Dan kemudian kita sudah ada di titik yang terakhir daripada masa perjanjian baru. Yakni masa di mana saudara sebentar lagi menantikan untuk pengangkatan atau rapture. Waktu saudara rapture, orang yang diangkat akan menikmati pesta kawin anak domba. Tetapi mereka yang ada di bumi tertinggal, mereka akan mengalami masa aniaya selama 2 kali 3,5 tahun. Sekarang perhatikan, Anda kalau melayani di fase 1, sekarang saudara melayani, maka nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali bersama dengan orang kudusnya dalam Yudas pasal 1 ayat 15, ini second coming, di awan-awan yang permai di pesta kawin anak domba, tetapi dia akan datang menjejakkan kakinya di bumi, di Yerusalem, dan dia akan memulai, Kristus akan memulai kerajaan 1000 tahun. Saudara yang melayani di fase 1 sekarang, saudara akan melayani dan akan memimpin bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan 1000 tahun. Tapi kalau saudara tidak melayani di fase 1, tidak ada jaminan saudara akan masuk dan tidak ada jaminan saudara bisa memerintah, saudara bisa melayani di fase yang kedua. Jadi saya mau beritahu saudara mulai hari ini mesti menetapkan hati, saya harus melayani Tuhan. Apapun dimensinya, dimanapun saudara melayani, lakukan, putuskan, saya harus melayani Tuhan. Sebab kalau saudara gagal melayani Tuhan dan saudara ongkang-ongkang kaki di fase ini, saudara tidak akan pernah bisa melayani Tuhan di fase yang kedua selama 1000 tahun. Wow, lebih panjang
Saudara sekarang cuma 80 tahun kalau kuat ya melayani Tuhan. Dan saudara nanti akan ada bumi akan dihancurkan, tahta Tuhan akan diturunkan, PT itu adalah penghakiman yang terakhir, dan orang yang berdosa akan masuk dalam neraka, dan kemudian orang benar akan masuk dalam fase yang ketiga, kekekalan. Dan waktu saudara di sana, di kekekalan saudara yang melayani, sekarang saudara akan melayani juga di fase yang ketiga. Itu sebabnya saya menekankan kepada jemaat semua yang ada di tempat di mana saya berada. Kalau kamu bisa melayani di jemaat yang ada di gereja, itu namanya melayani di pilar spiritual. Saudara yang bisa melayani di sosial, memberi makan, memberikan pertolongan orang susah, menyekolahkan anak, mereka yang bangun panti asuhan untuk menolong orang susah. Saya beritahu, kamu bekerja di Tuhan di pilar sosial. Mereka yang bangun sekolah, mereka membiayai anak sekolah, pergi membangun sekolah, pilar pendidikan. Mereka bisa melayani Tuhan di pilar bisnis, di pilar family, pilar art and entertain, pilar government and politik, dan pilar media. Semua bisa melayani Tuhan di area mereka masing-masing. Sebab apa saudara? Saya ingin menjelaskan ini kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kedatangan Tuannya yang kedua. Tadi kan saya masih bertanya kepada saudara kan, kapan Tuannya datang? Pengertian Tuannya datang yang pertama adalah ketika nanti Yesus datang kali yang kedua. Tetapi sekarang saya mau mengajak saudara membaca Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Tapi saya tidak membaca semua, Matius pasal 21, mari baca ayat yang ke-33. Saya mau menjelaskan ini kepada saudara. Ini pengertian yang kedua ya. Pengertian pertama, kapan Tuannya datang? Yaitu ketika nanti Yesus datang di rapture ini. Saudara naik ke awan-awan yang permai, Yesus datang dari sorganya yang mulia dan bertemu dengan saudara. Ini datangan, ini pengertian pertama. Nah sekarang saya mau memberitahu kepada saudara kedatangan Tuannya, pengertian yang kedua. Saya baca ayat 33. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain, Yesus mengajarkan. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Perhatikan ini orang hebat. Ini extraordinary man. Orang yang di atas rata-rata. Kenapa? Perhatikan. Kalau orang mau nyewa tanah, dia sewain tanah aja. Ini enggak. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur. Udah kebun anggur, menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur. Dia yakin bakal ada hasilnya. Perhatikan ya. Dia mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap. Lalu berangkatlah ia ke negeri lain. Saudara perhatikan. Ini orang istimewa. Kenapa Pak namanya istimewa? Karena, perhatikan ya. Karena dia kalau orang mau nyewa itu ya nyewa tanah. Lalu kemudian kalau dia mau nanam kacang, mau nanam anggur, mau nanam pisang, terserah dia. Tetapi ini sama dengan lukisan, ini sebenarnya sedang ditujukan kepada saudara. Yakni, di dalam tanah itu dia tanam anggur. Jelas anggur kenapa? Karena di Israel anggur itu minuman. Dan anggur itu buah yang lazim ada di Israel. Oke? Jadi saudara pada waktu dia menanam anggur, pohon anggur, maka dia kasih pagar. Wah hebat tuh kasih pagar. Udah kasih pagar, dia kasih lubang. Lubang apa? Untuk memeras anggur. Artinya, dengarkan. Artinya Tuhan itu yakin kalau saudara diberikan karunia, talenta, posisi, berkat, bisnis, pekerjaan, semuanya itu suatu hari pasti ada hasilnya. Pasti suatu hari akan berbuah. Dan itu yang sedang ditunggu oleh Tuhan. Itu sebabnya dia membuat yang namanya lubang pemeras anggur karena dia yakin saudara pasti berbuah. Jadi, lalu dia bikin menara jaga. Waktu dia bikin menara jaga, apa yang terjadi? Tuhan ingin tidak ada satupun pohon anggur yang dicuri. Tidak ada satupun buah anggur yang dicolong oleh perampok. Itu sebabnya ada menara jaga. Nah, sekarang, ayat yang ke-34-35. Saya pengen saudara perhatikan. Ketika hampir tiba musim petik. Jadi Tuhan tahu kapan anggur itu harusnya berbuah. Dia ngerti kok kapan saudara berbuah. Ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap. Itu yang nyuruh tuannya.
untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Ayat 35. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang dan membunuh yang lain dan melempari mereka dengan melempari yang lain pula dengan batu. Wow. Saudara perhatikan ini, perhatikan. Jadi saya mau menjelaskan tentang pengertian kapan tuangnya datang. Pengertian yang pertama waktu nanti Yesus. Tapi pengertian yang kedua, yaitu ketika Tuhan sudah melihat mau petik, maka Tuhan mengirimkan hamba-hambanya. Sebab Tuhan tahu kapan seharusnya kita menghasilkan buah. Kapan seharusnya saudara melayani. Saudara tidak boleh menjadi jemaat seumur hidup. Saudara tidak boleh duduk ongkang-ongkang kaki di dalam gereja seumur hidup saudara. Saudara harus menggunakan karunia dan talenta untuk melayani Tuhan. Yang mengerti katakan. Jadi dengan kata lain Tuhan mengirimkan karena apa? Musim petik sudah datang. Itu sebabnya Tuhan mau supaya saudara berbuah. Katakan bersama saya, berbuah. Dan Tuhan ingin supaya saudara melayani orang-orang yang dikirim Tuhan di dekatmu. Kadang-kadang ada orang miskin datang ke rumahmu, kau tolak. Padahal Tuhan kamu kan diberkati. Dia datang supaya dia menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Lewat hidup saudara. Pak, saya nggak ngerti kalau itu kiriman dari Tuhan. Ya sekarang saya kasih tahu kalau nggak ngerti. Justru itu saya khotbah hari ini. Kalau saudara lihat di gereja ada orang yang mungkin naik kursi roda dan dia pengen ikut kebaktian. Dan saudara, Tuhan datangkan dia di depan matamu supaya kau dorong itu kursi roda masuk ke gereja. Dan kau biarkanlah dia memutar kursi rodanya sendiri. Saudara, kenapa dipilihkan badan yang kuat? Tuhan ingin supaya kita menolong sesama yang lain. Saya nggak tahu saudara. Tapi saya nggak tahu ya. Setiap kali ada orang susah, itu bisa tahu datang ke rumah saya dan nggak kenal. Dia tahu itu pendeta. Kamu datang aja kalau susah, datang ke situ. Pasti kamu dikasih makan. Dan waktu orang itu datang, saya nggak mau menyia-nyiakan saudara. Saya nggak mau menyia-nyiakan. Itu kesempatan untuk kita memberkati dan memberitakan Injil bagi dia. Jadi banyak, pelayanan itu banyak. Sebagai bukti bahwa Tuhan mengirim hambanya, orang-orang yang harus Anda layani, dia datang kepada saudara. Kenapa? Karena dia itu butuh buah dari panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Saudara diberikan karunia, diberikan talenta oleh Tuhan. Dan saudara diberikan posisi berkat oleh Tuhan. Semuanya dia ingin supaya dari semua yang Tuhan berikan, saudara bisa berbuah dan orang lain bisa mencicipi buah itu. Mungkin saudara berpikir, saya nggak bisa main musik. Nggak apa-apa. Karunia nggak pernah sama, setiap orang berbeda-beda. Pak, saya nggak bisa pegang kamera. Ya nggak apa-apa. Pak, saya kalau nyanyi fales, ya nggak usah jadi WL. Nyanyi di kamar mandimu sudah cukup, nyanyi di mesbah sudah cukup. Tapi kau bisa jadi tim diakonia, memberi makan orang miskin. Bisa. Mungkin di gereja belum ada tim diakonia, saudara ajukan diri, Pak. Biarkan aku jadi tim diakonia. Saya gunakanlah uang saya, Pak, untuk melayani orang-orang yang miskin. Saudara, waktu gereja kita masih kecil, kita beri makan orang miskin 10 orang. Begitu gereja mulai bertumbuh, memberi makan 20 orang. Sekarang kita memberi makan orang miskin, saudara. Lebih dari 2.000 orang setiap minggu. Sembako dibagikan. Pak, waktu pandemi seperti ini apa dikerjakan? Non-stop, justru pandemi. Mereka membutuhkan makan. Siapa yang melakukannya? Ketua-ketua komsel, ketua kersel kalau di tempat saya. Mereka juga para ketua rayon, mereka juga tim diakonia yang menyediakan bungkusan Indomie, bungkusan beras. Untuk apa, Pak? Untuk supaya mereka makan. Itu juga buah yang ditunggu oleh Tuhan. Gereja juga sedang ditunggu oleh Tuhan. Buah yang dihasilkan bagi komunitas di sekitarnya. Mulai dari apa yang
saudara dan saya ngerti. Matius pasal 21 ayat 30 katakan hamba itu dipukuli. Apa artinya? Artinya kita menterlantarkan mereka. Artinya kita sedang tidak bertanggung jawab dan tidak setia dengan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apakah, mungkin saudara berkata gini, Pak, kalau gitu apakah Tuhan, kalau orang dikirim kepada kita itu apakah Tuhan datang? Tuhan datang yang pertama adalah ketika Yesus datang kedua kali. Tapi yang kedua adalah orang yang datang dikirim oleh tuannya, Tuhan Yesus itu dia datang setiap hari dalam hidup saudara. Dia juga tuannya datang. Pak, bagaimana Bapak bisa tahu? Tuh Yesus pernah bilang dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 33 sampai 40. Apa saja yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina, orang miskin, orang telanjang, orang susah, orang terpenjara, orang yang haus, kamu melakukannya untuk aku. Jadi dengan kata waktu hambanya datang, orang susah datang, sebenarnya Yesus datang. Satu hari ketika ada orang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu akan menerima kebahagiaan bersama dengan Bapamu yang di surga. Karena kamu telah memberi aku minum ketika aku haus, kamu memberikan pakaian ketika aku telanjang. Mereka bertanya, kapan Pak aku melakukannya itu? Yesus berkata begini, ketika ada orang yang susah, orang yang hina, aku suruh datang kepadamu dan kamu melayani mereka. Maka kamu sebenarnya menyambut kedatanganku. Jadi dengan kata lain, kalau saudara tidak bertanggung jawab, apakah Tuhan kemudian diam? Enggak. Dia akan mengirim lagi hamba yang lain yang lebih banyak, dan Tuhan memberi kesempatan Anda yang kedua. Tetapi dalam perikop ini gagal. Tapi GBI My Family di Medan enggak gagal. Karena Pak Wirya khotbah hari ini mengingatkan saudara. Ada amin saudara? Itu sebabnya saya berdoa supaya mulai hari ini kalimat ini kedua menaruh gagal. Saya tidak mau jemaat sudah ditebus oleh darah Yesus dan Tuhan mau supaya Anda melayani dan saudara tidak gunakan itu. Saya berdoa supaya tidak ada yang gagal. Mulai hari ini saudara semua menjadi orang yang sangat dipakai Tuhan. Mereka gagal dan mereka pukul lagi. Kenapa Tuhan kok masih memberikan lagi? Sebab Tuhan Dia ingin memberikan kepada saudara kesempatan supaya saudara bisa melayani Tuhan lagi. Itu sebabnya Pak Lugimin minta supaya saya bagikan kebenaran ini. Tapi dia tidak tahu apa yang saya mau bagikan. Setiap talenta dan karunia di dalam panggilan kita yang kita terima dari Tuhan, itu karena ada orang-orang yang membutuhkannya. Jadi saudara, kenapa saudara kok tiba-tiba punya duit banyak ya? Karena ada orang miskin yang memerlukannya. Kenapa saya diberikan karunia untuk mengajar saudara? Supaya saudara ngeh. Jadi kalau saya diberikan karunia untuk mengajar, untuk khotbah, tapi nggak ada yang mendengarkannya, dan nggak ada yang melihatnya, nggak ada yang berubah. Untuk apa karunia itu? Nggak ada gunanya. Jadi kalau saudara diberikan karunia apa saja oleh Tuhan dan talenta diberikan Tuhan, pasti ada yang memerlukannya. Ada seorang anak Tuhan dan pelayan Tuhan yang hebat, Mother Teresa, dia berkata, we are all God's children. So it is important to share His gift. Do not worry about why the problem exists in the world. Just respond to the people needs. Kita ini semua anak-anak Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya kita ini membagikan karunia, talenta yang kita miliki. Dan jangan takut kenapa ada persoalan datang di muka bumi. Justru persoalan datang, kata Mother Teresa, supaya kita bisa berespon benar, yaitu menolong dan memberi makan, memenuhi kebutuhan orang-orang yang memerlukannya. Saya berdoa saudara adalah orang-orang yang ditunggu Tuhan untuk menghasilkan buah pada waktunya. Dan Tuhan itu ya aneh, Tuhan itu aneh. Kita gagal, udah gagal sekali. Tuhan tuh aneh, dia beri kesempatan kita yang kedua, dikirim lagi. Kalau saudara baca seterusnya, setelah itu dia kirim anaknya yang tunggal. Itu sebenarnya lukisan dari Tuhan Yesus.
menyindir orang Farisi yang terlalu agamawi. Dia terlalu hanya agamawi. Dia tidak melihat ada orang di sekitarnya yang susah dan yang rusak. Tetapi Tuhan terus memberikan kepada saudara, kalau kita tidak melakukan, ini perhatikan, kalau saudara tidak melakukan panggilan saudara, yang gawat. Kalau kita tidak melakukan dengan setiap panggilan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pelayanan itu kepada orang lain yang menghasilkan buah pada waktunya. Itu sebabnya saya berdoa supaya saudara tidak pernah meremehkan panggilan, karunia, talenta yang Tuhan beri dalam hidup saudara. Sebab kalau Anda nggak gunakan itu, Tuhan akan percayakan itu kepada orang lain. Dan saya berdoa biar GBI My Family di Medan ini, semua jemaatnya, semuanya melayani Tuhan. Baik di dalam gereja, kalau saudara nggak ngerti, tanya sama Pak Luk, berkata, Pak, aku siap melayani, apa yang saya bisa layani? Pak Luk akan menolong saudara. Apa yang harus saudara lakukan? Datang kalau nggak ketemu Pak Luk, ketemu sama ketua ibadah raya, ketemu sama ketua kelompok sel, ketemu sama ketua doa, ketemulah sama ketua-ketua mereka kalau nggak kesempatan. Dan saudara bisa bertanya kepada mereka, what should I do? Dan mereka akan tolong dengan senang hati. Dan semua, kalau di gereja sudah penuh, bisa menolong orang lain yang ada di luar gereja, saudara bisa melayani Tuhan. Billy Graham dia berkata begini, success in God's eyes is a faithfulness to His calling. Saudara, karena saudara sukses di mata Tuhan, bukan rumahnya gede, bukan mobilnya banyak, bukan mobilnya bagus. Success in God's eyes is a faithfulness to His calling. Kalau saudara setia pada panggilan saudara, baru saudara disebut sukses oleh Tuhan. Matius pasal 24 ayat 49. Masalahnya, dia berkata dalam perikop yang kita baca, dia berkata, kenapa dia pukuli? Karena dia bilang tuannya tidak datang-datang. Padahal tuannya menyuruh hamba-hambanya datang untuk menguji kita. Tapi orang datang Anda telantarkan. Itu sebabnya Matius pasal 24, tuannya akan datang pada saat yang tidak disangka. Karena sudah sekali, dua kali diberitahu dan tidak dikerjakan, maka dia akan membunuh dia senasib dengan orang yang munafik. Dan di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, ngeri sekali ya. Oleh karena itu saya mau berdoa, saudara. Mungkin saudara berkata begini, waduh, Pak Pendeta, saya dengar khotbah ini agak ngeri, Pak. Justru sedikit, saya bikin ngeri sedikit memang. Supaya saudara sadar. Dan apa yang saya bicara ini, saya ajarkan juga kepada jemaat di mana saya menggembalakan. Supaya semua kita tidak ada yang tidak melayani Tuhan. Kita harus menggunakan karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Saya pengen berdoa, mungkin ada saudara. Saya selama ini Pak tidak pernah melayani Tuhan. Saya tidak pernah mempedulikan dengan orang-orang yang datang. Saya mengajak saudara nyanyi ya. Sudahkah kita siap sedia? Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja. Di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita mari angkat dua tanganmu, berikan hidupmu. Janji Tuhan, aku mau melayanimu. Angkat tanganmu dan berkata, Tuhan, aku gak mau menyia-nyiakan waktuku. Karunia yang kau beri, jabatan yang kau beri. Waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Tetap angkat tanganmu. Saya beri waktu saudara untuk berdoa. Buat keputusan dengan Tuhan.
Dan minta ampun kalau saudara selama ini ada orang datang dan kau tidak layani. Ada orang minta tolong dan kau tidak pedulikan. Yang lain melayani Tuhan hiruk pikuk, engkau diam saja. Terus berdoa saudara, berdoa. Haleluya. Sekarang ambil tekad untuk melayani Tuhan. Buat tekad untuk melayani Tuhan. Apa saja. Shididiaralamaya sandaralamo. Haleluya. Jesus. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat. Aku minta supaya Engkau menjamah mereka. Pulang dari kebaktian ini, mereka mulai mengerti. Melihat ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk datang. Mereka melihat bahwa Engkau akan segera datang untuk kali kedua. Dan kami tidak mau ditinggal Tuhan. Kami mau bersama-sama dengan Engkau. Naik di awan-awan yang permai. Menikmati pesta kawin anak domba. Kami tidak mau Tuhan ada di dunia ini dan menghadapi penganiayaan, penderitaan. Kami mau bersama dengan Tuhan untuk menghakimi orang yang hidup di muka bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat dari minggu dan Tuhan memberkati saudara. Shalom my family. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan pada hari ini dengan pelayanan dari Pastor Wiryo Hadi dari Jakarta yang sungguh menjadi berkat untuk kita semuanya. Dan saya percaya semua kita akan mengalami perubahan dan penerobosan di dalam dimensi baru pelayanan kita. Mari kita semua bangkit berdiri, kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur. Sebab Engkau Tuhan yang telah memberikan kami anugerah untuk melayani-Mu. Kami telah diberikan kesempatan untuk selalu memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Pastor Wiryo Hadi yang telah menyampaikan pesan-pesan firman-Mu. Berkati pelayanan dan keluarga hamba-Mu ini yang ada di area Serpong, Jakarta. Terima kasih ya Bapa. Bersama-sama kami juga mengucap syukur untuk anugerah-Mu bagi kami semua. Berkati juga hamba-Mu Pastor Niko Nyotora Harjo dan seluruh tim pelayanan di Jakarta. Kami juga mengucap syukur untuk semua jemaat-Mu yang tetap setia untuk mengikuti ibadah dan juga mendukung di dalam pelayanan, baik melalui persembahan, ucapan syukur umum dan juga persembahan persepuluhan. Engkau melipat gandakan, Engkau memberkati seluruh keluarga, dan Engkau juga menguduskan semua kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau membuka berkat dan pintu-pintu di dalam kehidupan kami, pintu anugerah-Mu yang Engkau curahkan. Terima kasih ya Bapa. Bersama kami juga berdoa untuk pemerintah. Kami berdoa untuk pemulihan yang terjadi di bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk penerobosan yang terjadi di dalam seluruh aspek dan bidang kehidupan. Dan bersama-sama kami juga mengangkat tangan kami untuk berdoa bagi kota kudus-Mu, Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera sentosa di dalam puri-Mu dan di dalam lingkungan tembok-Mu. Dan kiranya yang memberkati dan mengasihi-Mu mendapat sejahtera sentosa. Jikalau sebentar lagi kami akan menutup ibadah pada minggu ini, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk menerima berkat dari-Mu. Mari kita arahkan hati dan tangan dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin.
Selamat hari Minggu, sampai berjumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Found in your name the power to save. With only a whisper, mountains shake. Jesus, our hope and strength. Lord, you made a way, unlock these chains. Here in your presence, strongholds break, freed by the love you gave. We give you the highest praise. You deserve it all. You deserve it all. So we give you the highest. Lord, you deserve it all. There on a tree, our merciful King, you're broken in shame for all to see. The Father laid down His Son. Hey! From darkness to light, yes, death lost to life. Heaven and earth will join and sing. Oh, Jesus has overcome. Oh, we give you the highest praise. You deserve it all. Oh, we give you the highest praise. You deserve it all. You deserve it all. We give you the highest praise, Lord. You deserve it all again. We give you the highest praise. With every breath that's in my lungs, my heart cries out, to you belongs the glory. Through every loss or victory, my soul will rise to only bring you glory. With every breath that's in my lungs, my heart cries out, to you belongs the glory. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan.